Pak, kita lanjut aja ya. Baik, tadi kita sudah lihat beberapa metode dalam berteologi. Ada metodenya disebut tadi Albert, kemudian ada metode Talent Coach. Ada lagi beberapa ini, tapi saya singkat saja ini, secara singkat. Hanya ya paling tidak kita pernah dengar dan sedikit memahami pola pikir para teolog ini. Yang ini disebut metode Torrance. Ya, Torrance ini juga adalah seorang teolog, ya. Dia seorang teolog dari Skotlandia. Jadi dalam pemikiran Torrance, dia berkata ilmu adalah suatu keterbukaan terhadap objek. Ilmu terjadi karena manusia menaklukkan diri pada objek penelitiannya dan intrinsik yang nantinya manusia mampu memberikan penjelasan rasionalitasnya terhadap objek. Nah, teologi juga demikian. Meskipun teologi mempunyai jenis rasionalitasnya sendiri, tidak perlu sama dengan rasionalitas disiplin ilmu yang lain. Teologi yang objektif adalah sejauh mana teologi tunduk dan terbuka pada objek penelitian. Torrance menyangkal bahwa objeknya adalah Allah, karena Allah harus menjadi subjek. Maka kalau begitu, objeklah atau Allah yang akan mempertanyakan tentang manusia. Ya. Jadi Torrance ini melihat bahwa yang namanya ilmu itu sebagai satu bidang keilmuan atau epistemologi yang memiliki keterbukaan, ya. Ya, demikian juga dia berkata teologi itu juga harusnya bersifat terbuka. Terbuka dalam pengertian itu bisa diteliti. Kalau sesuatu yang tertutup nggak mungkin bisa diteliti. Jadi aspek keterbukaan dari teologi itu ada. Tapi dia berkata tidak bisa disamakan dengan jenis-jenis ilmu yang lain. Karena bagi dia, dalam pemahaman teologi, Allah itu tidak dijadikan sebagai objek, tapi justru sebagai subjek. Ya, itu menurut Torrance, ya. Dia melihat teologi itu sesuatu yang terbuka. Tapi memang di dalam pemikiran ini, ya juga tentu kita bisa mengkritisi ya keterbukaan seperti apa yang dimaksud. Jadi, keterbukaan dalam pengertian bahwa ya manusia dengan bebasnya bisa memberikan penilaian terhadap teologi. Kalau seperti itu kan nanti akan muncul namanya subjektivitas dari manusia. Nah, ini juga sebenarnya ada mirip-miripnya dengan Albert tadi. Ujung-ujungnya kan menjadikan pemikiran manusia, asli manusia yang dominan. Ya, padahal berbicara tentang teologi, sebenarnya kita harus tetap menempatkan diri sebagai yang terbatas, ya. Sekalipun pemikiran kita bisa ke sana kemari, tapi dalam penelitian berkaitan dengan teologi, ya sebenarnya tetap kita harus menyadari wahyu Allah itulah yang menjadi titik tolak daripada semua penelitian. Tapi mirip dengan Albert, Torrance juga kan tidak mengakui Alkitab sebagai wahyu Allah yang berotoritas. Jadi di sini persoalannya. Jadi kelihatan pemikirannya agak bagus, sebutkan bahwa memang kita melihat teologi itu sebagai satu ilmu yang terbuka untuk diteliti, oke. Tapi
selama dia tidak mengakui bahwa Alkitab sebagai wahyu Allah yang berotoritas, ya maka sampai kepada titik ini, sampai pada poin ini, ya kita tidak sependapat. Ya, karena ujung-ujungnya sekali lagi, semua menjadi subjektif. Apa yang dilakukan oleh manusia, ya tidak ada yang bisa dijadikan sebagai ukuran yang normatif. Padahal bagi kita tadi, ya Alkitab itulah yang menjadi dasar ya, yang utama di dalam berteologi, bukan pemikiran manusia. Itu kita sudah mulai dengan pemahaman itu, bahwa dasar atau sumber teologi utama adalah Alkitab ya. Jadi kalau ada yang melenceng dari itu, nah ini sudah harus dipertanyakan. Ketika tidak menjadikan Alkitab lagi sebagai dasar utama berteologi, seperti itu bukan, kita tidak sejalan lagi itu pasti sudah beda pendapat. Nanti hasilnya juga pasti beda. Kemudian ada yang berikutnya namanya Paul Tillich. Jadi disebut metode teologi Paul Tillich. Nah, Paul Tillich ini adalah juga seorang teolog yang begitu terkenal pada masanya ya. Berasal dari Jerman, kemudian dia juga pernah di Amerika Serikat, dia mengajar di sana di berbagai universitas. Di namanya Paul Tillich. Dia juga menulis buku sistematik teologi ya. Ini sudah cukup lama soalnya. Soalnya ini tahun-tahun 1930-an. Nah, jadi metode yang dipakai adalah metode korelasi. Keprihatinannya yang utama adalah bagaimana menyampaikan berita Alkitab pada situasi dunia kontemporer sekarang ini. Nah, untuk menjawab ini, maka pertanyaan-pertanyaan manusia modern itu dihubungkan sedemikian rupa dengan jawaban dari tradisi Kristen. Sedangkan jawaban-jawabannya ditentukan oleh bahasa filsafat, sains, psikologi, dan seni modern. Ia yakin tentu ada kaitan antara pikiran dan problema manusia dengan jawaban yang diberikan oleh kepercayaan sama. Nah, untuk itu ia menolak jawaban yang supranaturalisme dari fundamentalisme dan juga menolak naturalisme dari liberalisme. Nah, penekanan metode Tillich adalah pada penggunaan bahasa simbolik religius. Ia yakin bahwa pengetahuan tentang Allah hanya dapat diuraikan melalui penggunaan kata-kata simbolik secara semantik. Tugas kita adalah menerjemahkan simbol religius dalam Alkitab dalam suatu urutan atau susunan simbol yang teratur melalui prinsip-prinsip dan metode-metode teologis. Jadi ini yang disebutkan oleh Paul Tillich sebagai metode korelasi. Jadi dia berusaha relasikan semua, tetapi penekanannya kepada penggunaan bahasa simbolik religius. Jadi apa yang merupakan tugas teolog? Dia berkata, bagaimana menerjemahkan simbol-simbol itu, simbol-simbol keagamaan ke dalam suatu urutan dan susunan simbol yang teratur melalui prinsip-prinsip dan metode teologi. Ya, sebenarnya apa yang merupakan pemikiran Paul Tillich ini ya agak sulit untuk kita pahami ya. Saya sendiri telah memikirkan apa yang dia maksudkan. Ya. Jadi kalau seperti itu, ya malah terkesan bahwa yang dia mau pantulkan ya bukan ilmu jadinya ya. Kalau hanya berbicara tentang
simbol-simbol religius, akhirnya mungkin lebih menekankan kepada bagaimana seni ya, hanya sekedar seni menerjemahkan simbol-simbol. Saya melihatnya begitu daripada melihat kepada keilmuan. Jadi dia lebih menekankan kepada simbol-simbol, artinya ya bagaimana kita eh, menafsirkan atau eh, memikirkan simbol-simbol itu dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi berusaha mengkorelasikan semua simbol yang ada menurut pemikirannya, sehingga dia mendapatkan satu pemahaman yang baru tentang teologi. Bagi saya ini juga tidak mudah pola pikir yang seperti ini ya. Jadi nanti akhirnya bermain di tataran apa semacam berimajinasi jadinya. Ya. Ya, dengan demikian tentu kita tidak menerima metode-metode yang seperti ini. Yang terakhir ini, jadi interpretasi analitis namanya. Jadi teologi adalah ilmu tentang Allah yang memberikan paparan yang koheren. Koheren itu menyatu, yang berkaitan, teratur, dan logis tentang doktrin-doktrin iman Kristen. Landasan utama yang dipakai dalam metode ini adalah percaya bahwa seluruh Alkitab adalah sebagai firman Allah. Kemudian sebagai respons mau tidak mau, kita harus menginterpretasikan atau menafsirkan berita Alkitab ini, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa kontemporer yang akan relevan dengan manusia di setiap zaman, budaya, dan konteks. Nah, dengan demikian unsur terpenting dalam metode ini adalah penafsiran, karena segala sesuatunya harus ditafsirkan. Nah, penafsiran yang tepat akan menghasilkan produk teologi yang tepat. Jadi kalau kita melihat beberapa pemikiran tadi dari berbagai tokoh yang membuat metode masing-masing, tampaknya kita lebih setuju dengan pemahaman seperti ini ya, bahwa dasarnya kita mempercayai seluruh Alkitab sebagai firman Allah. Tapi sebagai firman Allah yang ditulis di dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kita tahu penulisan Alkitab itu kan jauh ya, lama ya, sekitar 1.500 tahun oleh penulis yang berbeda, dalam zaman yang berbeda, tahun yang berbeda. Nah, karena itulah perlu interpretasi. Ya, untuk kita bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa kontemporer atau masa kini ya, yang relevan di zaman kita, di dalam budaya kita dan konteks kita sekarang. Maka dalam kaitan dengan bagaimana kita mengajarkan, bagaimana kita menyampaikan di zaman sekarang, itu pentingnya ada interpretasi analitis tadi. Jadi ada analisanya juga ya. Nanti ketika menulis tesis juga begitu, pasti ada metode penelitiannya. Salah satunya pasti harus ada analisa. Analisa teksnya, analisa konteksnya. Ya kalau kita menggunakan penelitian terhadap satu graf atau satu bagian dari firman Tuhan. Pasti ada analisa teks, ada analisa konteksnya. Untuk kita bisa akhirnya mendapatkan tafsiran atau interpretasi yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis itu. Jadi hal-hal penting bagi penafsir, bahwa penafsir harus setia ya kepada kebenaran Alkitab sebagai sumber normatif
dan tidak mungkin keliru bagi semua manusia, biblikal. Kemudian penafsir harus memakai sistem penafsiran yang sehat, yang kita sebut sebagai ilmu hermeneutik, yaitu melihat dari sudut pandang dan maksud orisinil penulis. Kita dilihat dari latar belakang historisnya, budayanya, ekonomi, dan gramatikal atau bahasanya. Lalu hasil penafsirannya itu dari Kejadian sampai Wahyu diteliti, dianalisa, dan dipadukan. Kemudian ditariklah kesimpulan dan prinsip apa yang sebenarnya Alkitab ingin ajarkan secara keseluruhan bagi kehidupan normatif sepanjang zaman. Pak sudah dapat ini ya, hermeneutik Pak ya, kita belajar hermeneutik. Hermeneutika belum ya Pak saya. Nah, belum ya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ada mata kuliah itu. Ya, jadi ya memang kalau di S2 biasanya ada hermeneutik advance ya, hermeneutik lanjutan. Tapi nanti saya bisa tunjukkan sedikit prinsip hermeneutik ya setelah ini. Ya, untuk tugas di atas, penafsir juga harus melihat dirinya sendiri, latar belakang, dan lain-lain. Sehingga ia betul-betul terbuka kepada Alkitab dan tidak berbias, mengurangi atau memanipulasinya. Selain itu, sifat penafsiran ini juga harus sesuai dengan sifat kekinian, sehingga dapat diaplikasikan untuk menjawab kebutuhan manusia kontemporer. Lalu keseluruhan keseluruhan hasil penafsiran ini perlu disusun sedemikian rupa untuk memenuhi standar ilmu analitis dengan metode yang tepat dan teratur, sistematik, diungkapkan dengan bahasa yang jelas. Teologi yang dihasilkan dari penyusunan ini dijamin sifat biblikal, sistematik, kontekstual, dan praktik. Dasar pemahaman kita adalah dari 2 Timotius 3, 16-17 yang berbicara tentang segala tulisan diilhamkan oleh Allah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu ayat 16. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap orang diperlengkapi untuk segala pekerjaan baik. Nah, kita tidak dapat mendayagunakan teologi untuk memperbaiki ketidakjelasan yang ada dalam Alkitab, tapi untuk menerangi ketidakjelasan pikiran manusia dalam menanggapi Alkitab. Jadi teologi itu dengan penafsirannya usaha untuk menerangi ketidakjelasan pikiran kita dalam menanggapi Alkitab, bukan menerangi atau memperbaiki ketidakjelasan di dalam Alkitab. Nah, jangan sebab kalau seperti itu seolah-olah kita setuju bahwa Alkitab itu tidak jelas kan gitu ya. Jadi teologi ataupun hermeneutika tidak sedang berusaha memperbaiki ketidakjelasan Alkitab, bukan itu. Nah, kalau itu yang kita katakan, berarti kita mengakui Alkitab tidak jelas. Ada bagian dalam Alkitab yang tidak jelas. Bukan seperti itu ya. Tetapi yang tidak jelas adalah pemikiran manusia. Yang tidak jelas adalah pemahaman seseorang atau pemahaman teologi kita yang belum jelas, sehingga kita tidak bisa menanggapi Alkitab dengan baik. Kan? Jadi jangan dibalik, bukan si Alkitabnya yang tidak jelas, bukan cerita di dalam Alkitabnya yang tidak jelas, tapi yang tidak jelas itu adalah pikiran kita, sehingga kita tidak mampu memahaminya. Jadi
Jangan sampai artinya ketika kita melayani jemaat, kita mendengar itu kita harus luruskan kan begitu Pak ya. Ya tugas kita ini para hamba Tuhan teolog untuk meluruskan cara berpikir. Nanti mereka bilang nggak jelas ini, Amsal ini tidak jelas gitu ya. Atau ini kok tawarikh ini kok tidak jelas ini. Bukan tawarikhnya, bukan Amsal yang tidak jelas, tapi pikiran kita yang tidak jelas, yang belum memahami apa yang dimaksudkan kan. Nah, itu sebabnya perlu tadi itu ya sedikit mempelajari tentang yang namanya hermeneutik ya. Karena hermeneutik berarti bagaimana kita berusaha untuk memahami isi Alkitab dengan prinsip-prinsip penafsiran yang ada. Sekalipun tentu ya penafsiran yang kita buat sebagai manusia juga terbatas ya. Tapi paling tidak bahwa ada upaya yang kita lakukan untuk kita bisa dengan yakin bisa menyampaikan kembali atau bisa mengkhotbahkan bagian firman Tuhan dengan bertanggung jawab karena kita sudah lebih dahulu mempelajarinya. Jadi memang ada prinsip-prinsip hermeneutika, saya bagi dulu. Prinsip umumnya penafsiran Alkitab. Ya, kalau nanti Bapak belajar hermeneutik, pasti di sana lebih lagi. Jadi, paling tidak ada 6 prinsip umum dalam penafsiran Alkitab itu. Pertama disebutkan menafsirkan menurut konteks. Jadi prinsip pertama adalah menafsirkan kata atau frasa atau kalimat atau ayat dengan lebih dahulu mempertimbangkan konteks. Konteks berasal dari 2 kata. Kon bersama-sama, teks tersusun. Jadi konteks diartikan sebagai ayat-ayat sesudah atau sebelum ayat atau bagian yang dipelajari. Tetapi secara umum konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan sebagian atau konteks dekat atau keseluruhan tulisan atau disebut konteks jauh. Hubungan dengan Alkitab, maka konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan satu bagian perikop tertentu atau satu pasal tertentu atau satu kitab tertentu dalam Alkitab atau bahkan keseluruhan Alkitab. Ya, jadi ini prinsip pertama ketika kita mempelajari Alkitab atau mau menafsirkan baik itu kata, baik itu frasa, kalimat atau ayat, memang kita harus menyelidiki dulu teksnya apa. Jadi konteks itu sekali lagi disebutkan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan satu bagian perikop tertentu ya dengan bagian yang lain. Jadi kalau misalnya kita membaca perikop ya Matius pasal 5 misalnya, itu tentang khotbah di bukit. Jadi kita tahu konteksnya ini ya berbicara tentang Yesus sedang mengajar murid-muridnya kan begitu. Sehingga ketika kita membahas bagian-bagian itu, selalu kita ingat, oh ini kan konteksnya adalah Yesus sedang mengajar. Ya, oh Yesus sedang di bukit bersama murid-murid. Ketika kita membaca juga perikop selanjutnya, kita masih mengingat konteksnya masih sama ini. Bahwa antara paragraf yang pertama dengan paragraf yang berikutnya, bahkan pasal 5 dengan pasal 6, masih dalam konteks yang satu, yang sama. Sehingga ketika kita mengajarkan itu atau mengkhotbahkan itu, ya kita ya tetap bisa menyampaikan
konteks ya, yang kemudian tidak mencomot-comot ayat lalu keluar dari konteks. Jadi itu gunanya untuk memahami konteksnya. Ya, kemudian masih dalam kaitan dengan konteks, maka konteks itu bisa dilihat secara keseluruhan. Konteks seluruh Alkitab itulah konteks dari setiap ayat. Ya, konteks dari setiap ayat adalah seluruh Alkitab. Tidak boleh ayat ditafsirkan lepas di luar dari Alkitab. Ini prinsipnya disebut Alkitab menafsirkan Alkitab. Ya, jadi ini adalah prinsip pertama tentang konteks keseluruhan Alkitab. Bagian Alkitab tertentu itu bisa ditafsirkan oleh bagian yang lain di dalam Alkitab. Ya, kita jangan menafsirkan di luar daripada Alkitab. Jadi misalnya tentang penciptaan, ya kita tidak bisa langsung mengambil tafsiran dari luar. Misalnya tentang usia bumi gitu ya. Karena kita sudah dapat ilmu pengetahuan mungkin dari luar, langsung kita dengan cepat berkata, ya menurut ilmu pengetahuan, ya usia bumi sudah sekian juta tahun gitu ya. Jadi tidak boleh langsung ke sana, ya kita lihat dulu. Artinya berdasarkan Alkitab, apakah Alkitab berbicara seperti itu? Demikian juga dengan bagian-bagian yang lain tentunya ya. Kemudian ada konteks perjanjian dalam seluruh Alkitab. Konteks dari setiap ayat adalah kitab perjanjian di mana ayat itu berada. PB ada di dalam PL. PL diterangkan oleh PB. Perjanjian baru ada di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama diterangkan oleh perjanjian baru. Nah itu kalau konteks perjanjian, sehingga ya, kita melihat Alkitab itu kan satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Lalu ada namanya konteks kitab dalam seluruh Alkitab dan kitab perjanjian. Konteks dari setiap ayat adalah kitab di dalam Alkitab di mana ayat itu berada. Ya, itu namanya konteks. Kemudian ada konteks perikop di dalam seluruh Alkitab, kitab perjanjian, dan kitab dalam Alkitab. Konteks dari setiap ayat adalah perikop di mana ayat itu berada. Jadi itu adalah tentang konteks. Jadi kesimpulannya konteks ayat adalah perikop. Konteks perikop adalah kitab atau buku. Konteks kitab adalah kitab perjanjian, dan konteks kitab perjanjian adalah seluruh Alkitab. Nah inilah bicara tentang konteks. Jadi kalau saya mengambil satu ayat dari satu perikop, nah itu tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan perikop. Ketika saya misalnya membaca Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, begitu ya. Itu hasil usahamu, itu ayat 8. Tapi waktu saya mengkhotbahkan itu kan itu tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya dalam perikop itu. Kenapa sampai kepada kalimat ayat 8 itu? Karena kasih karunia. Berarti ada yang melatar belakanginya. Nah, ayat sebelumnya berbicara tentang manusia berdosa. Sedangkan dosa itu sendiri tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Maka kalau akhirnya manusia diampuni, itu karena kasih karunia. Maka ayat 8 dimulai dengan karena kasih karunia. Kira-kira begitu Pak, apa penjelasan singkat tentang konteks ini. Demikian juga konteks perikop. Waktu kita mengambil satu perikop, artinya satu paragraf dari satu pasal, maka konteksnya itu harus lihat kepada keseluruhan ya kitab itu.
Demikian juga kitab, ya. Kalau kita mengkhotbahkan satu kitab, karena memang ada satu kitab juga yang singkat, ya, misalnya Filemon, misalnya Titus. Nah, ternyata kita mau mengkhotbahkan itu, ya jangan lupa itu bagian dari perjanjian baru. Demikian juga ketika kita ingat, oh ini perjanjian baru, maka harus dihubungkan dengan seluruh Alkitab. Intinya bahwa bicara konteks kita melihat hubungan, ya, antara satu ayat dengan ayat yang lain yang tidak bisa terpisah, ya. Ada hubungan pikiran yang menyatukan itu, bahwa setiap ayat-ayat yang muncul di dalam Alkitab itu tidak berdiri sendiri, kira-kira begitu. Tidak berdiri sendiri, tapi ada yang mendasari, ada yang melatar belakang. Lalu prinsip kedua dalam hermeneutika itu adalah mempelajari arti kata aslinya. Nah, itu sebabnya di sekolah-sekolah Alkitab, sekolah teologi, ya selalu diajarkan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ya, bahasa Ibrani bahasa Perjanjian Lama, bahasa Ibrani Perjanjian Lama, bahasa Yunani Perjanjian Baru. Ya, kita mempelajari kedua bahasa itu. Paling tidak kan gitu, ya, kita bisa mencari arti kamusnya. Ya, setidak-tidaknya kita tahu, ya, bahwa inilah bahasa asli dari ayat ini. Ya, walaupun mungkin kita tidak ahli, tidak mahir, karena tidak semua jadi ahli, ya, kecuali ya kursus atau mempelajari dengan mendalam, ya bisa juga. Tapi saya sendiri pun tidak ahli dalam Ibrani Yunani, karena memang waktu kuliahnya bukan di situ keahliannya. Tapi paling tidak, ya bisalah sedikit mengetahui, oh ini bahasa Ibraninya, ini bahasa Yunaninya, dan kita bisa mencari itu di dalam dictionary, ya, di dalam kamus bahasa Ibrani, bahasa Yunani, atau sekarang di zaman digital ini kita juga bisa mendownload itu di handphone, ya, atau juga di laptop. Kalau ada namanya Bible Works, ya, juga bisa di-download. Kemudian di Alkitab, di handphone, kita bisa mendownload aplikasi bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Ya, saya membuat itu juga di handphone saya. Jadi ketika saya mau mencari ayat tertentu, saya coba lihat juga dalam bahasa Ibraninya apa, ya. Karena di situ sudah ada dari perjanjian baru, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan juga di dalamnya ada cara membacanya, Pak, ya. Saya nggak tahu, mungkin Bapak sudah ada itu, tapi saya sudah mendownload. Jadi misalnya, oh saya mau tahu sebenarnya Kejadian 1 ayat 1 bahasa Ibraninya apa, ya, gitu. Di aplikasi itu sudah ada, oh di sini sudah ada Beresit, bara Elohim, et Hasamayim, Wait Haares. Jadi ada cara membacanya, ada juga bahasa Ibraninya, ada bahasa Inggrisnya juga, bahkan ada keterangannya. Oh ini kata benda, ini kata kerja, ya, in the beginning, Beresit, noun, created, itu bahasa Ibraninya bara, itu kata kerja, verb. Kemudian God itu disebut Elohim, noun. Wah, itu jadi menolong. Oh, kita tahu. Ya, karena ini adalah bahasa asli, ya, kata asli. Jadi itu hermeneutik. Memang tugasnya tidak mudah. Peneliti berupaya untuk mendapatkan arti kata sesuai dengan yang dimaksudkan penulis kita. Nah, satu hal yang perlu diingat dalam melakukan studi kata adalah bahwa kata-kata dalam Alkitab kita sekarang adalah hasil terjemahan. Ya, jadi apakah terjemahan dalam Alkitab kita itu sudah tepat? Ya, maka untuk mencari tahu kata-katanya memang lebih bagus cari kata aslinya, kan begitu.
Saya kira itu juga yang dilakukan seperti Kartidaya ya, yang berusaha terus menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa-bahasa daerah. Dan itu memang tidak mudah untuk bisa menerjemahkan dari bahasa asli ke dalam bahasa suku misalnya. Itu tidak mudah. Ya. Nah, sedangkan ke dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kita juga melihat ini ya kok agak sedikit berbeda. Karena ada terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru ya, tapi juga ada bahasa sehari-hari, lagi firman Allah yang hidup. Jadi bahasa Indonesia pun bermacam-macam Alkitab kita terjemahannya. Yang mana ini waktu kita bandingkan bisa sedikit berbeda ya terjemahannya. Nah, untuk mencari tahu yang sebenarnya memang itulah gunanya ya bahasa asli itu. Dan bisa di-download di handphone, namanya Hebrew ya. Jadi Hebrew language, Alkitab bahasa Ibrani, juga Greek ya, bahasa Yunani. Kira-kira gitu Pak, itu pengalaman saya yang saya bagikan juga, karena kita ini bukan ahli, tapi perlu untuk memahami sedikit. Jadi kata aslinya perlu. Kemudian prinsip ketiga, memahami tata bahasa. Ya sudah tahu oh kata aslinya, tapi tata bahasa atau grammarnya kan juga harus dipelajari. Yang mana subjek, yang mana objek, yang mana kata kerja, mana kata keterangan waktu, tempat, cara, kata ganti, kata sambung, dan lain sebagainya. Ya, masing-masing unsur ini akan memberikan bentukan kata dan hubungan kata dalam kalimat. Ini prinsip ketiga. Setelah kita memahami konteks, kedua memahami kata aslinya, yang ketiga memahami tata bahasanya, grammarnya, sehingga dengan memahami tata bahasa yang sebenarnya, ya kita tahu bahwa oh ternyata dalam kalimat ini, dalam ayat ini subjeknya adalah ini. Ya, kemudian yang lain oh itu kata kerjanya, itu kata keterangannya dan lain sebagainya. Dan itu akan menolong kita untuk mengetahui ya dari tata bahasa itu kita tahu ini bentuknya present kah, kan gitu ya. Ini bentuknya past tense kah, sudah lewat, atau masih future yang akan datang. Itu belajar dari tata bahasa. Atau memang dia bentuknya yang terus-menerus berlaku, ya, selalu continuous, tidak ada akhirnya ya. Misalnya ketika kita membaca berita Natal, hari ini telah lahir bagimu, ya. Besok kita baca hari ini juga ya. Terus hari ini, artinya bentuknya ya selalu present time ya. Nah, begitu. Jadi dengan memahami tata bahasa, kita juga dengan yakin wah ini memang sifatnya nubuatan. Nah, ini sudah selesai dan ini adalah sesuatu yang masih present time misalnya. Jadi tidak salah di dalam menyampaikan. Lalu prinsip keempat, menangkap maksud atau tujuan penulisnya. Jadi setiap kitab pasti ada tujuan penulis, apa yang merupakan tujuan utamanya ya. Ada kalanya penulis-penulis kitab memberikan petunjuk dengan jelas maksud atau tujuan mereka menuliskan kitab atau surat. Tapi kebanyakan penulis Alkitab tidak jelas menunjukkan tujuan penulisan kitab itu. Nah, untuk itu pembaca harus membaca dengan teliti seluruh isi kitab, khususnya dengan mempelajari garis besarnya. Ya, setelah menemukan tujuan atau maksud penulisan, ya maka penafsir harus menjadikan itu sebagai pedoman untuk menafsir dengan yang tepat, dengan tepat. Jadi kita sudah tertolong juga Pak sekarang ini ya, karena sudah banyak buku-buku yang diterbitkan tentang kitab-kitab, ya bahkan ringkasannya di sana tahun penulisan, siapa penulisnya, tujuannya apa, garis besarnya apa, sudah banyak buku-buku yang ditulis berkaitan dengan pengantar perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan itu
menolong kita. Ya, ada juga namanya ensiklopedi. Ensiklopedi itu juga menolong kita untuk memahami semua apa yang menjadi latar belakang kitab dan seterusnya. Jadi saya yakin Pak Markus juga sudah punya kali ya yang namanya ensiklopedi. Ada yang terbaru juga dari Bina Kasih itu yang ensiklopedi tematis juga bagus itu. Kemudian juga ada pengantar-pengantar perjanjian lama, perjanjian baru, yang menggali isi Alkitab. Itu semua buku-buku yang menolong kita untuk bisa memahami maksud dan tujuan tertulis. Ya, jadi ini yang keempat. Dan yang kelima, mempelajari latar belakangnya. Bahwa penafsiran harus diterangi dengan latar belakang sejarah, geografi, dan budaya yang ada dalam berita yang disampaikan penulis. Nah, penulisan kitab dalam Alkitab ditulis dalam kerangka waktu, tempat, dan budaya yang tidak lagi sama dengan yang dipunyai penafsir. Nah, untuk itu penafsir harus betul-betul memahami dunia Alkitab untuk dapat mengerti keadaan dan maksud asli ayat atau perikop atau buku itu ditulis. Jadi ada dunia Alkitab ya, ada juga buku tentang dunia Alkitab, tentang peta Alkitab, tentang sejarah kitab dan seterusnya. Itu perlu kita pelajari untuk mengetahui latar belakang arahnya, latar belakang geografi daerahnya, budayanya. Pekerjaan penafsir itu sangat banyak. Pekerjaan kita teolog ini cukup banyak, tidak mudah. Dan yang terakhir, prinsip yang keenam, menafsirkan ayat dengan ayat Alkitab. Prinsip keenam dalam menafsir adalah kita perlu mencari terang pengajaran Alkitab secara utuh, keseluruhan kebenaran. Tidak mungkin kebenaran dari satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Karena Alkitab tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Inilah juga yang menjadi alasan kita mempelajari ayat dalam konteksnya. Jadi yang dimaksud ini bahwa ya prinsip tadi itu ya, Alkitab, menafsirkan Alkitab itu yang kita mau cari ya. Bagian yang satu bisa menafsirkan bagian yang lain atau memperjelas yang lain karena Alkitab itu tidak mungkin bertentangan satu dengan. Jadi misalnya ketika kita membaca Kejadian 4 ya, dikatakan di sana ada peristiwa tragis Kain dan Habel. Itu sebagai contoh, Kain dan Habel. Akhirnya persembahannya Habel diterima, persembahannya Kain ditolak. Karena itu Kain itu menjadi marah dan amarahnya dia membunuh adiknya sendiri Habel. Lalu orang bertanya, kenapa ya persembahannya Kain itu ditolak? Kenapa persembahannya Habel itu diterima? Lalu orang kadang-kadang menafsirkan berdasarkan pemahamannya sendiri. Ya katanya kan karena persembahan Kain itu tidak dari binatang. Nah, ada yang menafsirkan begitu. Sedangkan persembahannya Habel itu ada unsur darahnya. Tapi apakah betul-betul karena itu? Ya, apakah ada informasi yang menyatakan demikian? Ternyata ketika kita membaca kitab Ibrani, dalam Ibrani pasal yang 11 ya, ya itu bicara tentang pokok-pokok iman. Salah satu disinggung tentang Abel ya, karena iman Abel mempersembahkan yang terbaik. Jadi jawabannya rupanya di dalam Ibrani itu, Ibrani pasal 11. Jadi kita tidak mencari jawaban dari luar dengan spekulasi. Di Ibrani 11 memberikan keterangan karena iman Abel ya mempersembahkan yang terbaik. Jadi masalahnya di mana? Ternyata masalahnya disebut karena iman.
di masalah iman. Jadi mempersembahkan sesuatu dengan iman ya. Jadi itu salah satu contoh saja gimana kita menafsirkan ayat dengan Alkitab, ayat Alkitab yang lainnya. Jadi itu prinsip umum di dalam penafsiran Alkitab. Jadi menafsirkan berdasarkan konteks, kemudian menafsirkan berdasarkan artinya, mempelajari tata bahasanya, menangkap maksud dan tujuan penulisnya, mempelajari background, latar belakang, dan juga menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Nah, ini adalah prinsip hermeneutik. Ya, sebentar Pak ya, ini ada WA Pak Bastian. Pak, dia akan masuk dengan akunnya orang lain.